Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi video pembelajaran PPKN materi demokrasi. Demokrasi ini KD yang kedua. Demokrasi sendiri tujuan pembelajarannya adalah menghargai nilai-nilai ketuhanan dalam berdemokrasi Pancasila sesuai dengan UUD NRI tahun 1945. Tujuan pembelajaran yang kedua, berperilaku santun dalam berdemokrasi Pancasila sesuai dengan UUD NRI 1945 dan mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan UUD NRI 1945, serta terakhir adalah menyajikan hasil kajian tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan UUD NRI 1945. Demokrasi sendiri itu artinya adalah kekuasaan di tangan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sebuah negara demokrasi punya ciri pokoknya pertama adalah pemerintahan menjalankan kehendak dan kepentingan rakyat. Yang kedua, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan pemerintahan dan adanya mekanisme tanggung jawab dari pemerintah. Itu ciri dari sebuah negara demokrasi. Kemudian demokrasi berdasarkan cara penyampaiannya bisa dibedakan, ada demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung atau perwakilan, dan demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat. Kalau berdasarkan wewenang dan hubungan antar alat perlengkapan negara dibedakan menjadi demokrasi parlementer dan demokrasi presidensial. Kemudian ciri utama dari sebuah negara demokrasi adalah tegaknya hukum dan adanya pengakuan akan hak asasi manusia oleh setiap warga negara, oleh setiap warga masyarakat di dalam suatu negara. Itu ciri dari sebuah negara demokrasi. Sekarang kita masuk ke demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia bisa dibagi ke dalam beberapa periode atau periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia. Pertama, sebenarnya bisa dibagi ke dalam 5. Periode pertama adalah periode awal kemerdekaan, di mana demokrasi pada awal kemerdekaan belum sepenuhnya terlaksana. Kenapa? Karena elemen-elemen negara masih terfokus pada mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara. Kemudian periode yang kedua adalah demokrasi liberal. Demokrasi liberal mulai dari menggunakan konstitusi RIS tanggal 27 Desember tahun 1949 sampai 17 Agustus 1950. Kemudian dan dari 1950 sampai keluarnya dekret presiden tepatnya pada tanggal 5 Juli tahun 1959. Itu zaman demokrasi liberal. Kemudian dari tahun 5 Juli 59 ada perubahan total atau pembalikan total dari demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin di mana tujuan awalnya adalah dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, tapi dalam pelaksanaannya ternyata banyak sekali terjadi hal-hal atau penyimpangan dari demokrasi sendiri. Ini berakhir sampai tahun 66. Tahun 66 atau periode berikutnya adalah periode Orde Baru. Dari tahun 66 sampai tahun atau tepatnya sampai tanggal 21 Mei 1998 ketika Presiden Soeharto lengser atau mengundurkan diri, dan berikutnya ke periode reformasi, itu mulai dari
1998 sampai sekarang, di mana pergantian awalnya dari Presiden Soeharto ke B.J. Habibie, kemudian dari Pak B.J. Habibie ke Abdurrahman Wahid diganti dengan Ibu Megawati, Presiden berikutnya SBY 2 periode, dan sekarang Pak Jokowi. Itu masa demokrasi reformasi. Kemudian karakteristik dari tiap periode akan dibahas di video selanjutnya. Mungkin cukup sekian untuk video pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.